ya Allah ya Rahman. Ya. Itulah yang kemudian menjadikan kita paham betul. Allah itu betul-betul menjelaskan betapa besarnya Allah gitu. Makanya orang sombong itu hati-hati betul kesombongan itu. Dan kita sudah sering menyampaikan kan sombong itu ada 3. Ada orang yang sombong dengan harta, ada orang yang sombong dengan jabatan, ada orang yang sombong dengan ilmu dan ibadah. Orang yang sombong dengan harta termasuk di dalamnya nasab itu merupakan hal yang tercela. Karena sesungguhnya harta yang dia miliki itu pun merupakan bagian dari apa yang Allah berikan kan. Allah kan mengatakan ya ibadi kullukum ar illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, wahai makhlukku, semua kalian itu sebenarnya telanjang. Tidak bisa kalian itu mendatangkan sehelai benang pun itu tidak bisa. Kata Allah itu menunjukkan betapa lemahnya manusia. Kullukum ar. Semua kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum. Aku mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, maka aku yang akan memberikan pakaian itu kepada kalian. Kullukum jai'un. Semua kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makanan. Fastat'imuni ut'imukum, maka mintalah makanan kepadaku, aku berikan makanan itu kepada kalian. Kullukum dhal, semua dari kalian itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang kemudian aku berikan petunjuk. Mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk. Di sini kemudian disebutkan kata ar sama ja'i sama kemudian dhalun. Ini menghimpun dunia dan akhirat kita itu semuanya membutuhkan Allah. Masalah pakaian dan makanan berkaitan tentang dunia. Jadi semua kita membutuhkan dunia. Bukan karena pintarmu, bukan karena IP-mu, bukan karena kamu menyelesaikan challenge ini, kamu bisa memiliki kemampuan ini. Bukan itu yang menjadikan kamu dapat pakaian, dapat makanan. Itu bukan Allah yang memberikan itu kepada kalian. Jadi pikiran-pikiran apa itu hari ini ketika, wah ini hasil tidak mengkhianati, proses tidak mengkhianati hasil. Kita itu khawatir kalimat itu kalau terlalu berlebihan. Itu kalimat bagus untuk memberikan motivasi. Tapi kalimat itu akhirnya kalau berlebihan itu justru menjadikan kita bahwasanya yakin hasil itu karena proses kita. Enggak, itu proses karena pertolongan Allah. Jadi hasil yang kita peroleh dalam kehidupan itu bukan karena kita yang, karena proses saya yang luar biasa. Enggak. Banyak orang yang kerja keras juga belum mendapatkan kan. Karena tidak setiap orang yang kerja keras itu mereka mendapatkan hal yang sama. Tapi apa yang kita peroleh itu semata-mata karena Allah yang memberi. Allah yang memberikan. Jadi kamu ini dikatakan oleh Allah kullukum ar, kullukum ja'i. Kalian itu telanjang, kalian itu adalah lapar. Itu menunjukkan urusan dunia kita itu membutuhkan Allah. Bukan karena kehebatan kita. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini apa? Kullukum dhalun. Kalian itu tersesat kecuali aku berikan petunjuk. Berarti sampai urusan akhirat, sampai kita mendapatkan hidayah. Karena yang menjadikan kita mendapatkan surga kelak itu ya karena hidayah Allah. Itu juga karena pertolongan Allah. Kan yang diucapkan oleh penduduk surga itu apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Jadi penduduk surga itu ketika mereka sudah ngelewatin sirat, berkumpul di kontorah. Ketika di kontorah itu sebuah tempat berkumpulnya manusia. Ketika selamat dari sirat, maka berkumpul di sebuah tempat yang bernama kontorah. Di kontorah itulah kemudian terpampang surga itu. Ketika mereka akan dikirim menuju kepada surga, maka mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi mereka itu berkata, yaitu Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menunjukkan kami hidayah ke tempat ini. Jadi semua itu membutuhkan Allah. Urusan dunia kita membutuhkan Allah. Urusan akhirat kita membutuhkan Allah. Dan benarlah Allah ketika Allah mensifati dirinya Hayyul Qayyum. Qayyum. Semuanya itu butuh sama Allah. Dalam urusan dunia kita butuh Allah. Dalam urusan kita di akhirat mendapatkan petunjuk, selamat dari fitnah, selamat dari berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan itu Allah. Allah yang memberikan itu pada kehidupan kita. Berarti besarnya kedudukan kita itu kepada Allah sebesar itu. Ini yang kita harus baca. Makanya kemudian kita tidak boleh sombong dengan jabatan, dengan harta, dengan ilmu. Apalagi sombong dengan ilmu dan ibadah. Allah paling nggak suka.
Orang kalau sombong dengan ilmu itu apa yang disombongkan? Ilmunya dia belum tentu benar 100%. Orang sombong dengan ibadah, misalkan dia sudah bisa mengamalkan sunnah ibadah, sunnah apa sih yang kamu sombongkan? Karena ibadahmu juga belum tentu diterima oleh Allah, kok kamu sombong? Makanya kesombongan pada ilmu dan kesombongan pada ibadah itu kesombongan yang tercela sekali. Disitulah kita akhirnya paham. Makna menghadirkan ketika kita membaca ayat kursi itu, ya kita butuh sama Allah. Saking Allah menjelaskan Hayyul Qayyum, Allah menjelaskan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah sama sekali tidak ngantuk, Allah sama sekali tidak tidur. Kenapa disebutkan kata ngantuk? Karena biasanya orang sebelum tidur itu ngantuk dulu. Ngantuk aja tidak. Ada orang yang terkadang bisa nahan ngantuk, tapi belum tentu dia bisa menahan tidur. Saya kalau ngantuk bisa, tapi kalau udah tidur, jamnya tidur, saya tidak bisa kecuali tidur. Ada orang yang kemudian bisa nahan tidur, tapi tidak bisa nahan ngantuk. Wah, saya nggak tidur nih, jam 12 saya bisa tidur, tapi kalau ngantuk saya susah. Allah itu lalu menjelaskan, Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak tidur, tidak kemudian Allah itu tidak ngantuk. Artinya, semuanya itu dalam pengurusan Allah. Jadi Allah itu berada pada kesibukan untuk memberikan kepada apapun yang dihajatkan oleh setiap manusia. Jadi dari kita mengakui bahwasanya sinatu wala naum, Allah itu tidak tidur, itulah yang akhirnya menjadi sebuah kata-kata yang sering diucapkan sama orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu sering ngomong apa? Itu dari apa yang mereka tadaburi pada ayat kursi. Saya masih ingat orang tua saya, kakek saya, nenek saya, orang tua saya selalu bilang gini, Allah itu mboten sari. Nah gitu, kalau orang Jawa. Allah itu tidak tidur. Dari kata-kata ini, kalau kita imani, itu memberikan kekuatan. Oh, berarti kalau kamu didolimi sama orang, tenang, Allah itu tidak tidur. Jadi Allah tahu siapa yang mendolimi kamu, dan Allah yang akan membalaskan kalau kemudian kamu meminta pertolongan sama Allah. Luar biasa ya. Allah mengatakan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk, tidak tidur. Dan itu keluar sebuah kata-kata penguat dalam kehidupan kita. Allah itu tidak sehari, Allah itu tidak tidur. Sehingga akhirnya memberikan kekuatan kalau kita didolimi, ada Allah yang melihat. Ada Allah yang melihat. Dan Allah membenci kedoliman. Sebagaimana Allah mengharamkan kedoliman ada pada sifatnya. Inna haramtud dzulma faj'altuhu muharraman bainakum. Aku haramkan kedoliman kepada diriku dan aku jadikan kedoliman itu haram bagi kalian. Ketika kita memahami la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Berarti tidak ada yang salah dalam pembagian rezeki. Karena biasanya orang yang saling salah itu apa? Orang yang ngantuk. Orang kalau ngantuk, biasanya orang kalau ngantuk itu, misalkan dia jadi kasir, ngantuk, cenderung salah. Ketika malamnya dihitung kembali oleh pemilik warung atau pemilik restorannya, ini kurang 500.000. Iya Pak, mungkin ini saya sih nggak ngambil Pak. Udah dicek lagi di CCTV dilihat. Oh ternyata ketahuan dia ngantuk dan ada transaksi yang kelewat karena ngantuk. Lah Allah itu mengatakan Allah itu tidak ngantuk. Allah itu tidak tidur karena itu sifatnya makhluk. Sifat yang khalik tidak ngantuk, tidak tidur. Sehingga ketika kita mengimani bahwasanya Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur, maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya tenang. Berarti pembagian Allah tidak salah. Takaran Allah tidak pernah keliru. Rezeki Allah tidak pernah kelewatan. Jodoh tidak pernah kelewatan. Semuanya diatur oleh Allah. Dat yang tidak pernah tidur. Dat yang selalu terjaga. Setiap waktunya ketika Allah mensifati dirinya di dalam ayat ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Coba. Mana Rabb yang paling agung yang berat untuk disembah kecuali Allah? Mana Rabb yang paling lebih berat disembah kecuali Allah? Sampai ngantuk pun Allah tidak ngantuk. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Supaya manusia itu tenang ketika dia diurus sama zat yang betul-betul tidak ada kelemahan dan tidak ada cacat pada sifatnya Allah. Ya kan? Dan perkataan Allah itu tidak tidur. Itu sering sekali memotivasi banyak orang. Kalau kita dapetin ada teman kita ditipu sama orang, kadang-kadang kan kita ringkes ngasih motivasi. Udah nggak apa-apa, sabar ya. Allah tidak tidur. Ya kan? Ada seorang suami istri kemudian didolimi gitu. Kemudian kita memberikan kekuatan, Allah tidak tidur. Itu yang kemudian sering kita dapati dan itu merupakan bagian dari
sifatnya Allah. Allah memang tidak tidur. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Akhirnya tenang. Jadi kita tidak perlu khawatir, wah jangan-jangan rezeki saya salah takarannya. Tidak salah. Takaran rezekimu tidak salah. Apapun yang Allah takdirkan buat kamu tidak salah. Karena makhluk yang salah. Karena makhluk itu sering salah itu karena kurang tidur dan karena kurang tidur dan biasanya ngantuk. Biasanya kalau makhluk itu ngantuk, susah. Saya itu kalau ngajar ngantuk, Masya Allah itu paling tersiksa saya. Ngajar, kemudian ngantuk, wah udah. Saya tuh khawatir yang di sini sama di sini beda ngomongnya. Karena pas ngantuk. Kadang-kadang memang pernah Ustaz ngantuk. Ya kadang-kadang ngantuk. Ya nggak sering, sesekali aja. Kadang ngantuk gitu. Maka kemudian terkadang yang saya khawatirkan itu apa ya? Ketika kalimat-kalimat itu keluar tanpa betul-betul datang dari pikiran dan hati. Dan Allah itulah ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya. Kemudian dilanjutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat itu bahwasanya Allah itu memiliki apapun yang di langit dan di bumi. Berarti semuanya itu miliknya Allah. Makanya kemudian semua itu miliknya Allah. Berarti Allah itu yang paling layak mendapatkan pujian secara absolut itu hanyalah Allah. Pujian manusia itu relatif. Kalau pujian kepada Allah itu qat'i dan absolut. Kenapa pujian kepada manusia itu relatif? Satu, orang yang kita puji, misalkan dia punya harta yang banyak, maka atau punya sesuatu hal ya yang membuat kita bisa memuji. Ketika kita memuji, belum tentu orang lain memuji. Karena relatif, bisa jadi ada orang yang kita puji, tetapi orang lain itu menghujatnya. Bisa jadi orang yang kita puji, ternyata kita salah, karena ternyata dia kesalahannya banyak yang tidak kita ketahui. Itulah pujian kepada manusia. Pujian yang sifatnya relatif. Tapi pujian kepada Allah itu memang betul-betul pujian yang berhak untuk mendapatkan pujian itu Allah. Kenapa? Memang tidak ada kekurangan pada dirinya Allah, tidak ada sedikit pun aib pada dirinya Allah, dan tidak ada sedikit pun kefakiran pada sifatnya Allah. Makanya Allah menunjukkan betapa kayanya Allah itu apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti kemudian ketika kita mendapati sifatnya Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ya jangan main-main kamu sombong dengan harta di hadapan Allah. Jangan kemudian kita sampai berkata, wah orang semacam saya mah nggak bisa dimiskinkan. Jangan gitu, nggak boleh itu. Karena bagi Allah mudah untuk mencabut hartamu dengan begitu mudah. Ringan bagi Allah, kun fayakun, jadi selesai.